Baik, saya akan tampilkan satu Microsoft Word ya untuk penulisan hari ini, malam ini. Jadi nanti kita akan gunakan satu file ini selama satu semester. Jadi saya harap file ini ditulis dengan baik. Baik, yang mungkin di depan laptop silahkan diikuti saja penulisannya. Mulailah dengan menulis judul di bagian depan. Ini kalau kita sebut dengan selingkungan ya, ataupun uh, gaya penulisan per fakultas ya. Nah, saya kira untuk artikel itu hampir sama semua gaya nulisnya ya, gaya tulisannya. Jadi saya rasa bahwa artikel ini memiliki konsep yang hampir sama seluruh dunia. Jadi tidak perlu kita banyak membahas mengenai selingkungan ataupun gaya tulisan, tapi kita gunakan ya gaya yang sama saja seperti yang banyak diterapkan di belahan dunia manapun itu ya. Kita tulis judulnya saja sini, persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin. Ini judul saya ya kemarin. Baik, silakan tuliskan judulnya masing-masing. Kemarin sudah ada judulnya masing-masing ya per kelompok, jadi tidak perlu cari-cari judul lain lagi. Gunakan saja judul yang telah kita tentukan pada minggu sebelumnya. Baik, silakan tuliskan nama Anda di sini. Berarti kalau 2 orang, berarti tulis 2 orang. Saya hanya 1 orang, berarti tulis 1 orang saja. Tulis emailnya. Lalu tulis universitasnya. Program studi manajemen ya. Fakultas ekonomi dan bisnis ya. Baik, tulis saja dulu karena kebanyakan seperti ini ya konsep dari bagian awalnya. Jadi kita tidak perlu banyak membahas mengenai apa yang harus kita tulis di bagian depannya untuk artikel penelitian. Hanya mungkin bentuknya berbeda-beda ya, bentuk perletakan layoutnya saja, karena memang di depan ini terus kita tulis judul, lalu nama penulisnya, email, dan instansinya. Di bagian ini abstrak ya. Abstrak ini bisa kita tulis sebenarnya dengan ringkasan penelitian kita sampai pada bagian metodologi. Hanya saja kita tidak perlu tulis dulu abstraknya karena tidak ada hasil penelitian. Kita tulis saja dulu abstrak saja untuk menandainya. Langsung kita tulis di sini pendahuluannya. Nah, di bagian pendahuluan ini ada beberapa yang perlu kita bahas, terutama bagian latar belakang ya. Lalu kajian teori, kajian literatur, dan implikasi penelitian. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, mungkin bedanya di sini saja ya. Untuk beberapa artikel, hasil dan pembahasan itu ada yang terpisah, ada yang bergabung. Maka kita akan buat hasil dan pembahasan ini berpisah saja karena mempermudah kita ya untuk memilah mana yang data penelitian dan mana yang merupakan pembahasan. Lalu bagian akhir ini ada kesimpulan dan penutup. Nah, ini adalah struktur yang universal ya dari sebuah artikel penelitian.
Mungkin ada tambahan seperti ucapan terima kasih dan lain sebagainya, itu juga saya rasa tidak juga penting untuk kita bahas. Namun yang paling paling penting dalam sebuah artikel penelitian ini strukturnya. Jadi kita akan isi ini selama 1 semester. Jika sempat kita untuk membuat proposal penelitian, nanti kita akan buatkan proposalnya setelah kita membuat bagian metodologi. Tapi saya pikir ada baiknya kita selesaikan dulu penelitian kita, baru kita buatkan proposal penelitiannya, untuk melihat bagaimana sih konsep sebuah proposal ya, bedanya dengan sebuah artikel penelitian. Baik, kita akan membahas mengenai latar belakang pada minggu ini. Jadi kita akan manfaatkan beberapa artikel yang kita dapatkan pada kata kunci yang kita dapatkan kemarin itu untuk mengisi bagian latar belakang ya. Jadi silakan nanti dicari dulu yang masih belum menemukan ya artikelnya. Sudah saya berikan contohnya pada tugas kemarin, silakan dijalankan saja contoh lah ya. Baik, saya akan cari kata kunci yang kemarin, berarti kata kunci untuk judul saya. Ini kata kuncinya. Tinggal buka Publish Arteris ya. Lalu klik Scopus. Lalu search ya. Cari di bagian ini. Nah, di sini ada 15 artikel yang ditemukan oleh Publish Arteris ini dengan kata kunci yang saya masukkan. Ini fokusnya Turnitin ya, pemanfaatan Turnitin ini. Jadi saya akan simpan, save result, lalu erase, lalu simpan saja. Dan saya sudah menyimpan ya, banyak sekali di sini dengan nama kajian literatur ya, kajian literatur. Mana kajian literatur saya kemarin? Ah, ini ya, kajian literatur Turnitin. Oke, save ya. Oke. Baik, dibuka Zotero-nya. Lalu klik file. File, import, next. Cari tadi file yang kita simpan itu, kajian literatur. Oke, next saja. Cari ini, nanti akan muncul folder seperti ini ya, folder seperti ini ya. Sudah banyak ya nanti ini yang saya lakukan untuk Turnitin itu terlalu banyak, nanti penuh juga ya. Saya hapus dulu lah ya. Oke. Nah, ini akan kita gunakan dalam penulisan latar belakang itu. Kita akan baca satu-satu tentunya, baca satu-satu. Misalnya kita baca yang pertama Mahabir ya, Mahabir. Baik, kita fokus ke latar belakang dulu. Nah, latar belakang itu sebenarnya adalah alasan ya ataupun masalah dari penelitian ya. Jadi kita akan mengisi bagian latar belakang ini dengan paparan masalah-masalah penelitian. Tentunya urutannya adalah menceritakan kondisi saat ini, lalu masalahnya apa, lalu apa yang akan kita lakukan dari masalah tersebut. Itu yang disebut dengan latar belakang. Maka kita akan cari dulu kondisinya apa saat ini. Ya, kalau kita lihat judul ini, kondisinya adalah saat ini universitas ataupun dunia sedang berkembang ya, berkembang dengan teknologi. Perkembangan teknologi membuat kemudahan bagi siswa atau mahasiswa untuk mencari sumber dalam menulis ya. Nah, sayangnya beberapa mahasiswa mungkin
membuat tulisan yang plagiat ataupun mengambil saja tanpa memparafrase dan mensitasi dengan baik, sehingga terjadilah sebuah apa yang namanya plagiarisme. Nah, itu yang akan kita jelaskan pada latar belakang. Jadi perkembangan teknologi, mudahnya akses terhadap sumber dan informasi, lalu terjadinya plagiat. Maka dengan itu kita akan melakukan penelitian ini. Nah, ini yang disebut dengan latar belakang kita jelaskan di sini. Maka kita akan cari dulu informasi mengenai perkembangan teknologi. Kita baca satu-satu dari artikel yang kita dapatkan itu. Nah, artikelnya berbahasa asing ya, jadi silakan disesuaikan saja, di plugin terjemahannya di install ya. Kita baca dulu bagian abstrak. Nah, ini satu sudah dapat ya kita ya. Ini tentang plagiarisme. Nah, ini berarti kita tempatkan pada bagian paragraf kedua nantinya. Kita ambil saja dulu, masukkan di bagian paragraf kedua. Oke, di sini paragraf kedua. Berarti ini masalah ya, masalah dari ketidakjujuran akademik ya, karena masifikasi pendidikan itu ya. Oke, nah kita akan kutip dari pendapatnya ahli tadi ya, ataupun Mahaber namanya tadi ya. Bagaimana cara mengutipnya? Kita kutip saja di sini, bagian letakkan kursornya di sini, lalu klik Zotero, klik Add Citation, tunggu, lalu klik APA 7 di sini. APA 7 ini adalah style yang kita gunakan di Untannya. Kebanyakan pakai APA 7. Tapi ada juga beberapa di kedokteran pakai ini ya, pakai IE ya, atau Vancouver. Jadi nanti kita sesuaikan saja dengan APA 7 dulu. Oke. Lalu kita cari di sini akan muncul ini, cari yang tadi kita buka, Mahaber namanya. Kita oke kan. Oke, seperti ini. Ingat ya, untuk mengutip kita diusahakan mengutip satu kalimat saja ya. Satu kalimat saja untuk satu kutipan. Berarti satu kalimat itu, kutipan ini berfungsi hanya dalam satu kalimat ya. Kalau kita ambil lagi dari kalimat yang selanjutnya dari Mahaber di sininya, maka kita harus kutip lagi Mahabernya. Nah, kalau saya jadikan dua kalimat itu menjadi satu kalimat. Jadi kita per kalimat saja mengutipnya ya. Oke, kita masukkan lagi yang lain, kita baca lagi. Selanjutnya kita baca Heri Rimana. Baik, kita cari di sini. Oke, Turnitin. Kita cari tentang pernyataannya tentang Turnitin. Nah, ini ya. Oke. Di sini dia menyebutkan bahwa Turnitin digunakan sebagai pendeteksi plagiarisme. Oke, kita ambil saja yang ini. Berarti ini yang bagian akhir ya, bagian akhir. Nah, kita jelaskan tadi kan ada perkembangan teknologi, terjadinya plagiarisme, lalu digunakanlah Turnitin untuk sarana pengecekan plagiarisme, dan kita akan meneliti tentang Turnitinnya itu. Kita ambil Turnitin berarti di sini. Kita letakkan di kira-kira di paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga. Karena saya sudah banyak bacanya ini ya, naskah ini saya tahu letaknya di mana. Nanti teman-teman bisa langsung baca sedikit-sedikit saja mana yang harus mau diambil gitu ya. Turnitin ini pendapatnya si siapa ini? Si Hereri mana? Kita kutip Hereri mana? Nah, nampak bahwa di sini kalimatnya belum nyambung ya. Nanti kita sambungkan. Kita kutip-kutip saja dulu ya. Kita kutip-kutip, kopas-kopas dulu ya. Nah, sesungguhnya ini harusnya di parafrase ya. Tapi kita belum parafrase karena memang kita baru mengumpulkan informasi saja. Nanti kita sambil ngubahnya. Sambil ubah kalimatnya supaya dia berganti kalimatnya tanpa mengubah maknanya. Itu yang disebut dengan parafrase nantinya ya. Itu wajib ya agar tidak plagiarisme. Kita baca lagi yang lain. Lalu kita baca lagi Matsali atau yang ini Bensal ya. Kita baca Bensal.
Oke, kita ambil ini, translate. Nah, ini pengertian plagiarisme. Nah, berarti plagiarisme ini akan kita letakkan di bagian kalimat paragraf kedua ya. Kita tambah dari paragraf yang tadi. Tambah lagi di sini. Nah, kalau kita menemukan seperti ini, berarti kita harus juga mengutip ini ya, mengutip mereka ini ada 3 orang dan mengutip orang yang kita ambil tadi. Ya. Kita kutip dulu, ambil yang tadi. Siapa namanya tadi itu? Si Bensal. Kita kutip dulu Bensal di sini. Bensal. Oke, ini dia. Bensal. Tidak ada tahunnya. Bensal. Ini. Kutip Bensal. Nah, karena Bensal sudah mengutip Kennedy, Logu, dan Moore ya, kita juga kutip ya. Bagaimana cara mengutipnya? Kita cari artikel yang berkenaan yang ditulis oleh Kennedy, Logu, dan Moore ini. Bagaimana cara nyarinya? Kita buka berarti di Bensal. Kita cari dulu yang Kennedy berarti Kennedy ini ya, sini sudah ada linknya, kita klik saja, nanti kita akan dicarikan ke artikelnya Kennedy langsung. Tunggu sebentar, ini dia artikel Kennedy. Oke, tidak bisa ya, tidak bisa muncul. Berarti kalau seperti itu kita cari dengan judul ya. Ambil sampai sini, lalu kita cari di sini. Oke. Oke. Ini dia sepertinya ya. Digital plagiarism. The role of society. Oke, kalau kita tidak ketemu, berarti kita tidak perlu kutip juga ya sebenarnya ya. Kalau kita tidak ketemu ya, usahakan ketemu dulu tulisannya Kennedy ini. Oke. Kennedy. Nah, ini tadi. Ini tadi. Oke, kita cari mana di artikelnya. Kita download. Oh, bukan ya. Oke, berarti kalau tidak ada, kita buat seperti ini saja ya. Dari semuanya itu ya. Boleh dibuat seperti ini ya. Boleh dibuat seperti ini. Nah, tadi itu artikelnya. Nah, ini. Kennedy dihilangkan tahunnya, maka kita tidak perlu lagi buat mencari siapa orangnya ya, mana artikelnya. Kita cari Legu ya, cari Legu berarti Kennedy titik 2 Legu titik koma dan Moore. Oke, berarti Moore saja ya, berarti ya Moore saja, Moore dan Bensal, hilangkan yang Kennedy-nya. Kita cari artikelnya Moore ya. Moore. Oke, yang ini berarti semoga ini bisa dicari. Oke, ini dia, kita cari Moore, semoga dapat ya. Oh, tidak dapat ya, nanti kita sebut saja Moore saja ya. Moore dalam Bensal ya, dalam Bensal seperti ini. Kalau kita tidak ketemu artikel dalam Bensal seperti ini ya. Oke, tidak masalah seperti ini. Lalu kita baca lagi. Memang ini pekerjaan baca-baca ya, baca copy paste. Tapi diubah nanti disitasi tentunya. Jangan sampai tidak disitasi karena itu satu di antara kegiatan plagiarisme. Dan di parafrase tentunya. Kita buka lagi yang Matsali ini. Kita buka Matsali.
Nah ini ya, kita ambil yang ini ya, integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses mengajar. Oke, munculnya penyampaian tugas secara elektronik. Kita ambil ini menurut Matsali, kita ambil bagian depan. Bagian depan. Oke. Kita ambil untuk Matsali. Classic view Matsali. Matsali. Oke. Oke. Satu lagi. Kita baca lagi ya. Harus banyak baca. Terakhir ada Susanto. Kita baca Susanto. Nah ini ya, Susanto menyebutkan bahwa teknologi modern telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kita ambil Susanto. Susanto. Di depan sini ya. Oke, kita kutip lagi Susanto, insert citation, cari Susanto. Susanto. Oke, kita gabung sini karena kalimatnya sama. Satu paragraf. Ini juga satu paragraf. Oke. Ini juga nanti satu paragraf ya. Kita cari lagi. Ini masih belum lengkap yang ini. Kita cari lagi. Kalau yang seperti ini, kalau kita tidak lagi ketemu dengan artikel yang ada PDF-nya, kita cari di artikel yang tadi lagi. Cari lagi tentang plagiarisme di sini. Cari lagi. Mungkin ada yang mereka yang membahas mengenai plagiarisme. Tentang Turnitin ya di sini. Turnitin. Kita cari Turnitin, adakah dia mengatakan bahwa apa sih sebenarnya fungsi Turnitin itu. Kita F saja Turnitin. Oke, ini. Oh ini ya, ini belum ya. Kita cari di sini Turnitin ya. Oke, translate. Nih ya, Turnitin, Save Assign, dan My Dropbox sebagai strategi pendeteksi plagiarisme yang diklaim dapat mencegah plagiarisme. Ini kita ambil ya. Ini yang menguatkan kita bahwa Turnitin itu digunakan sebagai alat untuk plagiarisme. Kita tambah di sini. Tambah di sini berarti ini menurut siapa tuh tadi? Si Mahabir. Certification Mahabir. Nggak mau dia. Nanti klik yang ini, klik Classic View, lalu Mahabir. Oke. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ada paragraf ya. Jadi kita nampak bahwa ini adalah ungkapan kondisi sekarang ya. Teknologi modern sudah berkembang. Jadi pengajaran sudah berubah dari bentuk pengajaran yang metodenya awalnya learning ya, bukan bentuknya sekarang sudah learning di perguruan tinggi, sehingga mudah terjadinya plagiarisme. Oleh karena itu orang menggunakan Turnitin sebagai alat pendeteksi plagiarisme. Nah, baru kita masuk di sini dengan kalimat kita sendiri. Oleh karena itu ataupun kita langsung saja dari masalah yang disebutkan di atas. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap persepsi mahasiswa terhadap Turnitin, pemanfaatan Turnitin pada pembelajaran menulis sebagai alat pendeteksi plagiarisme. Dengan itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi Turnitin
meningkatkan mutu hasil tulisan mahasiswa. Seperti itu. Jadi kira-kira 4 paragraf sudah selesai kita gunakan untuk menjelaskan ya apa sih masalahnya, lalu apa sih kondisinya, apa masalahnya, dengan apa, lalu apa yang akan kita lakukan dari masalah tersebut. Itu yang disebut dengan latar belakang. Nah, nanti kita akan pelan-pelan mengubah ini ya, mengubah yang kita kutip tadi, kita kopas-kopas ini menjadi bahasa kita sendiri sambil kita menghubungkan kalimatnya satu persatu. Nah, ini akan pekerjaan yang agak lama sebenarnya, tapi pelan-pelan tentunya ya, pelan-pelan latar belakang dulu, minggu depan lagi kajian teori, minggu depan kajian literatur dan implikasi penelitian. Nah, kalau sudah kita citasi ini semuanya, kita langsung munculkan saja ya daftar pustakanya di bagian ini. Ya. Kita klik ini di sini kursornya, lalu diklik saja di bagian add bibliografi, daftar pustakanya akan muncul sesuai yang kita gunakan pada bagian depan. Dan ini sudah baik ya penulisan daftar pustakanya, hanya saja formatnya yang salah mungkin. Formatnya yang salah. Kita spasinya nih harusnya satu ya. Rata kiri kanan. Nah, seperti ini deh. Jadi kita tidak lagi dibuat susah untuk menulis daftar pustakanya. Karena kita sudah mengutip dengan benar di bagian ini dengan citasinya, maka daftar pustakanya akan otomatis muncul. Setiap kita menambahkan daftar citasi baru, dia akan otomatis muncul sendiri di sini. Begitu. Ya. Itu untuk percobaan tutorial pada malam hari ini. Jadi nanti rekan-rekan semuanya per kelompok silakan menulis ya latar belakang sesuai dengan judul-judul penelitian yang telah ditentukan. Kira-kira ada pertanyaan untuk tutorial tadi dan tugasnya tentunya ya. Silakan bertanya. Pak, izin bertanya. Silakan. Kan tadi tuh mengambil dari kutipan satu persatu kan. Iya. Kalau ngambilnya itu 2 kalimat atau 3 kalimat tuh bolehkah? Iya, berarti ngambilnya 2 atau 3 kalimat. Iya. Nah, sebenarnya diperbolehkan, tapi kutipannya tetap ada per kalimat itu. Jadi kutipannya per kalimat. Misalnya kalimat 1 juga mahaber misalkan ya. Kalimat 2 juga mahaber, kalimat 3 juga mahaber. Nah, itu nampak bahwa kita itu sebenarnya mengcopy paste saja satu paragraf. Itu sebenarnya tidak kurang etis sebenarnya. Hanya saja kalau saya supaya tidak nampak bahwa itu ngambil tiga kalimat, saya satukan menjadi intisarinya, saya satukan menjadi satu kalimat. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ingin coba-coba silakan dibuat seperti itu saja, ambil satu paragraf lalu di parafrase per kalimat, disitasi per kalimatnya. Hanya saya tidak disarankan karena itu nampak bahwa kita ngambilnya satu paragraf itu. Kalau bisa satukan dari satu kalimat ini, ambil dari satu kalimat, satu artikel ini, ambil dari satu artikel itu. Ya, paling tidak dalam satu paragraf itu ada 2 citasi lah yang berbeda dari tulisannya itu ya. Itu Dani. Oke, Pak. Makasih, Pak. Siap. Ya itu. Mungkin yang akan menjadi masalah saat kita mengambil artikel orang lain yang sudah dikutip orang lain seperti yang saya contohkan tadi. Mungkin contohnya tadi itu terlalu banyak ya, terlalu panjang. Saya contohkan lagi kalau untuk sebuah artikel yang udah ngambil artikel orang lain ya, tapi kita kutip lagi karena kebanyakan seperti itu artikel ya. Dia berulang-ulang terus ya sampai pada akhirnya kita mengutip kembali yang sudah 4 atau 5 kali dikutip orang lain. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat di artikelnya Matsali saja lah misalnya, ataupun di Mahaber ini ya. Mahaber ini susah kita. Di Matsali saja ya. Oke, ini contohnya. Oke, saya tampilkan dulu. Nah, sebenarnya kita sering melakukan ini ya, kopas-kopas ini ya. Nah, kopas-kopas itu bagus ya, itu pekerjaannya akademisi sebenarnya. Tapi kopas-kopasnya harus mencantumkan citasinya. Nah, kita dalam rangka bagaimana cara yang legal dalam menulis citasi ataupun cara legal dalam kopas itu ya, dalam rangka itu ya.
Nah, kopas-kopas itu harus dicantumkan citasinya dan harus diparafrase. Ini contohnya, misalnya contohnya siapa nih, si Mat Sali telah mengutip Wahab ini ya, Wahab dan Al-Alaiwat ya, yang ini ya. Kita coba citasi, translate. Baik, kita akan mengambil ini untuk tulisan kita ya. Contohnya, kita masukkan ke tulisan kita. Contohnya tulisan kita mana tadi ya? Taruhnya di sini, taruh sinilah misalnya. Misal ini kan contoh saja ya. Contohnya. Baik, kita harus citasi juga Mat Salinya di sini ya. Mat Sali. Oke. Wahab dan Alaiwat ini kita juga citasi. Pertama kita citasi dulu Wahab ini. Cari dulu artikelnya Wahab ya. Cari artikelnya Wahab. Maka sudah otomatis artikel kita bertambah tentunya ya. Cari Wahab. Mana sih Wahab itu? Ini ya berarti ya, kita buka. Nah, ini untungnya kalau kita pakai artikel dari Scopus ya, karena memang dia sudah lengkap linknya. Kita ambil PDF-nya kalau bisa, kalau tidak bisa berarti kita ambil citasinya saja. Ini PDF-nya ya, berarti ini harus akses dengan, harus dibeli ya, dan lain sebagainya. Berarti kita tidak bisa ambil. Kita ambil saja referensinya ataupun risk-nya, risk manajernya. Caranya adalah klik R ini, cari referensi manajernya. Oke, ini salah nih. Cite this ya. Cite this, kita ambil risk ya, karena risk yang terbaca oleh Zotero itu, lalu kita download risk-nya. Ini dia barangnya, lalu kita masukkan ke dalam Zotero kita. Oke. File, import tadi yang kita download, ambil download. Berarti yang ini open, masukkan, next. Manakah dia? Yang ini. Nah, ini Wahab dan Alaiwat ya. Nah, kita cantumkan Wahab di sini, berarti ke tulisan kita juga ya. Berarti sekaligus bahwa tulisan kita bertambah referensinya. Kita kan sudah tahu nih Wahab juga ngomong kayak gini nih. Tidak perlu lagi kita baca sebenarnya artikelnya kan. Nah, kita ambil sini Wahab. Kita masukkan dulu Wahab di sini. Klik insert. Zotero, lalu klik citation, lalu cari Wahab. Wahab tadi. Ini Wahab. Oke, seperti ini. Lalu karena kita ngambil Wahab tadi itu darinya Mat Sali, kita ambil Mat Salinya juga di sini. Klik titik koma, lalu kita add citation, lalu cari Mat Salinya. Oke, Mat Sali. Oke, MTS Sali. Nah, seperti itu. Jadi ada dua artikel yang kita masukkan. Nah, seperti ini. Berarti Mat Sali dan Wahab sudah masuk ke dalam artikel kita di sini. Dalam ini. Mana Mat Sali? Wahab mana Wahab? Belum masuk Wahab ya. Ini Wahab. Wahab ada, Mat Sali ada. Jadi dua artikel yang kita dapatkan dari proses itu. Jadi lebih mudah kita menjangkau 20 artikel yang kita kita ingin capai kemarin ya, seperti itu. Oke. Jadi jangan takut kalau ingin memparafrase yang sudah dikutip dari orang lain ya. Hanya saja kalau panjang banyak dia ngutipnya, itu harus pekerjaan yang agak susah kita. Misalnya di kutipannya Mat Sali ini ada yang sampai 5-6 orang yang dikutip sama gitu ya. Kita harus cari lagi mereka itu agar sama, agar kita juga bisa mendapatkan citasinya dari yang disebutkan oleh penulis itu gitu. Begitu.